Halo sobat semua, selamat datang di SY Film. Hari ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Mulan. Film ini sendiri dirilis pada tahun 2020 dan diangkat dari serial film animasi dengan judul yang sama. Film Mulan mengambil latar belakang kehidupan kekaisaran Cina pada abad ke-5. Mulan sendiri bercerita tentang seorang gadis yang menyamar menjadi seorang laki-laki untuk menggantikan ayahnya terjun ke medan perang. Bagaimanakah cerita lengkap film Mulan ini? Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Oke, langsung saja kita masuk ke cerita film Mulan. Mulan adalah seorang gadis kecil yang tumbuh seperti gadis-gadis pada umumnya. Namun yang membedakan, Mulan ini memiliki kekuatan dan ci berlebih pada tubuhnya, yang seharusnya hanya dimiliki oleh seorang prajurit. Pada suatu hari, Mulan membantu ayahnya untuk memasukkan ayam ke dalam kandang. Namun saat hendak memasukkan ayam terakhir, ayam tersebut justru lari menjauh. Dengan menggunakan sebuah tongkat, Mulan terus berlari mengejar ayam tersebut, hingga akhirnya Mulan naik ke atas genteng mengikuti si ayam. Hingga akhirnya Mulan berhasil memasukkan ayam yang terakhir ke dalam kandangnya. Namun, tetangga-tetangga Mulan melihat Mulan dengan mata sinis dan menganggap Mulan adalah aib keluarga karena Mulan tidak memiliki sifat feminim seperti gadis-gadis pada umumnya. Mulan tinggal bersama ayah bernama Huazhou dan ibu bernama Huali dan adik perempuannya bernama Huaziu. Pada malam hari, Mulan mendengar ibunya berkata kepada ayahnya jika seorang perempuan harus dididik dengan benar karena perempuan membawa kehormatan melalui pernikahan. Namun sang ayah bersikeras terus membela Mulan. Sang ayah pun kemudian menemui Mulan di depan sebuah patung Phoenix yang merupakan lambang keluarga Mulan. Sang ayah menjelaskan jika Phoenix adalah utusan dari leluhurnya. Sang ayah juga memberitahu Mulan jika Mulan memiliki ci berlebih pada tubuhnya yang seharusnya hanya dimiliki oleh seorang prajurit, bukan seorang anak perempuan. Mendengar hal ini, Mulan pun menangis. Di suatu tempat diperlihatkan seorang pedagang yang berjalan di atas gurun pasir yang juga dikenal sebagai jalur sutra. Sang pedagang melihat sesosok perempuan yang ternyata adalah seorang penyihir bernama Xianglang. Sang penyihir kemudian merasuki pedagang tersebut dan berjalan melewati gerbang kekaisaran. Di atas tembok kekaisaran, beberapa penjaga yang sedang berjaga saat itu melihat beberapa orang mengendarai kuda dengan pakaian serba hitam. Mereka adalah kelompok Rouran. Kelompok Rouran ini adalah kelompok yang ingin menaklukkan kekaisaran dan membunuh kaisar. Rouran sendiri dipimpin oleh seseorang bernama Bori Khan. Bori ingin membunuh kaisar sebagai balas dendam atas kematian ayahnya yang dibunuh oleh kaisar. Sang penjaga pun memerintahkan untuk menutup gerbang kekaisaran. Sementara kelompok Rouran terus mendekat, di dalam gerbang, sang penyihir yang sudah masuk mulai menyerang dari dalam dan membunuh beberapa prajurit. Berselang beberapa saat, kelompok Rouran pun sampai dan berlari langsung ke atas benteng dan membunuh beberapa prajurit, hingga menyisahkan satu orang prajurit yang kemudian dirasuki oleh si penyihir. Beberapa saat kemudian, berita pun sampai kepada kaisar. Kanselir kaisar menyampaikan jika beberapa garnisun di utara di sepanjang jalur sutra telah ditaklukkan oleh bangsa Rouran dan hanya menyisakan seorang prajurit yang berhasil selamat. Prajurit itu adalah prajurit yang dirasuki oleh si penyihir. Prajurit tersebut kemudian menyampaikan kepada kaisar jika bangsa Rouran dibantu oleh seorang perempuan penyihir. Sang kaisar pun mengatakan tidak takut dan akan menghancurkan bangsa Rouran dan membunuh si penyihir. Sang kaisar kemudian menyampaikan jika ia ingin merekrut prajurit seorang laki-laki dari setiap keluarga. Sang penyihir akhirnya kembali dengan berubah menjadi seekor elang. Dia terbang kembali ke camp bangsa Rouran dan menyampaikan kepada Bori jika kaisar akan tetap mempertahankan jalur sutra. Beberapa saat kemudian diperlihatkan sosok Mulan yang sudah tumbuh dewasa.
dengan mengendarai seekor kuda yang berlari menuju ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, ibunya berkata jika Mulan telah dijodohkan dengan seorang laki-laki. Mendengar perkataan ibunya, Mulan terdiam. Pada keesokan harinya, Mulan pun didandani, kemudian bertemu dengan keluarga anggota mempelai laki-laki. Pertemuan ini hanya dihadiri perempuan saja oleh kedua keluarga dan seorang tetua. Saat pertemuan berlangsung, Mulan diperintahkan untuk menuangkan teh ke cangkir yang ada di depannya. Setelah cangkir terakhir terisi, Mulan kembali meletakkan teko di tempat yang semestinya. Tak lama berselang, seekor laba-laba dari atap turun ke atas meja. Mulan yang menyadari jika adiknya fobia laba-laba, memindahkan teko ke atas laba-laba tersebut. Sang tetua mempertanyakan kelakuan Mulan dan memerintahkan Mulan untuk mengembalikan teko tersebut ke tempatnya. Mau tidak mau, Mulan pun mengangkat teko tersebut. Tiba-tiba, laba-laba yang ada di bawah teko pun langsung melompat ke arah tetua. Pertemuan keluarga ini pun berakhir kacau. Beberapa saat kemudian, tentara kerajaan pun datang dan menyampaikan jika kaisar memerintahkan untuk setiap keluarga memberikan satu anak lelaki mereka untuk dijadikan prajurit. Ayah Mulan pun menjelaskan jika dalam keluarganya tidak ada seorang lelaki kecuali dirinya. Ayah Mulan juga menjelaskan jika sebelumnya ia adalah seorang tentara kekaisaran yang ikut berperang dalam perang sebelumnya. Karena tidak memiliki anak laki-laki, ayah Mulan pun mengajukan diri untuk kembali ke medan perang. Pada malam hari, ayah Mulan pun mengambil kembali pedang yang pernah ia gunakan di perang sebelumnya. Kemudian bercerita kepada Mulan jika ia akan kembali ke medan perang. Diperlihatkan sebuah lambang keluarga berbentuk phoenix, dan ayah Mulan pun bercerita jika phoenix adalah leluhur mereka dan akan mengikuti ayahnya kembali ke medan perang. Melihat Mulan yang mencemaskan ayahnya, sang ayah pun berkata, jika tak ada keberanian tanpa rasa takut. Saat tengah malam tiba, Mulan pun diam-diam mengambil pedang milik sang ayah, kemudian menggunakan sirahnya dan mengambil kuda berlari menuju kekaisaran. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya Mulan sampai di tempat pendaftaran prajurit. Di sana tampak banyak anak muda yang telah berkumpul. Mereka semua adalah anak muda yang dikirim oleh keluarganya masing-masing untuk menjadi prajurit kekaisaran. Mulan pun ikut dalam antrian untuk mendaftar sebagai prajurit. Di dalam antrian, seorang calon pendaftar prajurit didorong ke belakang dan menabrak Mulan hingga terjatuh. Saat Mulan terjatuh, seseorang mencoba membantunya. Pria itu bernama Chen Honghui dari keluarga Chen. Tanpa diduga, Mulan justru mengeluarkan pedangnya dan mengarahkannya kepada Chen. Tak tinggal diam, Chen pun mengeluarkan pedangnya dan mengarahkan ke arah Mulan. Tiba-tiba, komandan mereka datang melerai. Dia adalah Komander Tung, atau biasa juga disebut Komandan Tung. Tung pun memarahi keduanya dan mengatakan prajurit dilarang bertarung. Saat melihat pedang milik Mulan, Komandan Tung menanyakan nama Mulan. Karena menyamar sebagai laki-laki, Mulan pun menjawab jika namanya adalah Hua Jun dan pedang miliknya adalah pedang milik ayahnya. Pendaftaran pun berlanjut. Saat malam hari tiba, Mulan ditempatkan di sebuah camp yang dipenuhi oleh laki-laki. Tak lama kemudian, seorang pelatih masuk ke dalam camp dan memerintahkan semua prajurit baru untuk mandi, dan juga dia mencari seorang relawan untuk melakukan tugas jaga. Tanpa pikir panjang, Mulan pun mengajukan diri. Keesokan harinya, pelatihan pun dimulai. Semua prajurit dilatih untuk menggunakan pedang, panah, hingga tombak. Beberapa bulan kemudian, semua prajurit baru tersebut sudah mahir menggunakan senjata masing-masing. Tibalah saat di mana mereka diperintahkan untuk sparring. Di sini, Mulan berhadapan dengan Chen Honghui. Komandan Tung yang melihat pertarungan keduanya menyadari jika Mulan memiliki chi yang berlebih. Setelah pertarungan keduanya, Mulan pun kembali ke camp. Teman-teman Mulan memberikan pujian kepadanya dan mengatakan kalau Mulan agak sedikit bau. Ternyata selama ini Mulan tidak pernah mandi dan terus-menerus melakukan tugas jaga malam. Dan pada saat malam hari tiba, Mulan diam-diam keluar dan pergi ke sungai untuk mandi. Mulan kemudian membuka baju dan turun ke sungai. Saat tengah berendam, tiba-tiba dari belakang, Chen pun muncul dan mencoba untuk mandi bersama Mulan. Mulan yang sedang mandi mulai ketakutan jika identitasnya terbongkar.
Chen mulai mendekat kepada Mulan dan mengatakan kepada Mulan jika ia ingin berteman dengan Mulan. Mulan kemudian mengatakan jika dia tidak butuh teman. Mendengar hal ini, Chen pun berbalik dan pergi. Pada keesokan harinya, Mulan mendapat panggilan untuk menghadap kepada Komandan Tung. Di sana, Mulan hendak mengakui jika dirinya adalah seorang perempuan. Namun, sebelum Mulan mengaku, Tung justru memuji Mulan. Jika Mulan memiliki kelebihan Qi, itu adalah hal yang bagus untuk prajurit. Karena Mulan sudah ketahuan memiliki Qi yang berlebih, Mulan pun tidak menahan diri dan mulai berlatih menggunakan Qi-nya. Pelatihan demi pelatihan pun berlalu, dan Mulan menjadi prajurit terbaik di angkatannya. Di sisi lain, bangsa Roran kembali menyerang, jalur sutra pun kembali dihancurkan. Saat itulah, sudah tiba saatnya giliran Mulan dan teman-temannya untuk mempertahankan jalur sutra. Sebelum itu, mereka diperintahkan untuk mengambil sumpah prajurit. Seorang prajurit harus memiliki 3 hal, yaitu setia, berani, dan jujur. Saat menariakan kata jujur, Mulan mulai ragu-ragu, karena ia selama ini adalah seorang perempuan yang menyamar menjadi laki-laki. Beberapa saat kemudian, Mulan menghadap ke Komandan Tung. Mulan hendak mengaku jika ia adalah seorang perempuan. Namun, sebelum Mulan mengaku, Tung memotong pembicaraan dan mengatakan jika ia ingin menjodohkan Mulan dengan anak perempuannya. Mulan yang tidak ingin mengecewakan Komandan Tung hanya bisa berterima kasih. Singkat cerita, Mulan ditempatkan di batalion kelima dan dikirim ke jalur sutra. Sesampainya di sana, Mulan memperhatikan jika seluruh anggota batalion keempat yang ditugaskan sebelumnya telah dimusnahkan. Keesokan harinya, Kourouran yang dipimpin oleh Bori bersiap untuk kembali menyerang Garnison Utara yang saat ini dijaga oleh batalion kelima. Namun sebelum sampai, ternyata batalion kelima telah berkumpul di jalan yang hendak dilalui oleh suku Roran. Pertempuran pun akhirnya dimulai. Sesaat setelah panah dilepaskan, Bori dan beberapa pasukannya melarikan diri. Mulan yang berada di sayap kiri diperintahkan untuk melakukan pengejaran. Suku Roran yang melarikan diri memanah ke belakang. Satu persatu anggota sayap kiri Mulan berjatuhan, hingga akhirnya menyisakan 3 orang, dan 2 lainnya melarikan diri menyisakan Mulan sendirian. Mulan pun terus melakukan pengejaran. Karena asap tebal, Mulan gagal mengejar suku Roran. Tiba-tiba, Mulan diserang oleh penyihir. Sang penyihir menyadari jika Mulan memiliki Qi berlebih sama seperti dirinya. Si penyihir pun menanyakan nama Mulan. Mulan pun menjawab jika namanya adalah Huajun. Namun si penyihir mengetahui jika Mulan berbohong dan melempar kunai ke arah Mulan. Mulan pun terjatuh. Beberapa saat kemudian, Mulan pun berdiri dan mengatakan jika Huajun telah mati. Mulan tidak ingin lagi menyamar menjadi seorang laki-laki. Dia kemudian mengambil kudanya dan kembali ke medan perang. Mulan yang tak lagi menyamar, kini kembali ke medan perang, dan tanpa menahan diri, dia menjatuhkan beberapa prajurit Roran. Hingga akhirnya, suku Roran kembali berlarian. Sang penyihir pun datang, dengan berubah menjadi ribuan burung. Si penyihir menyerang batalion kelima. Mau tidak mau, batalion kelima harus mengambil posisi bertahan. Sementara dalam posisi bertahan, ternyata suku Roran mengambil pelontar. Mulan yang melihat kejadian ini, melihat gunung es di belakang suku Roran. Mulan kemudian mengambil beberapa helm milik prajurit yang gugur, dan berlari ke belakang pasukan suku Roran. Mulan kemudian mengatur helm di bebatuan dan menyerang suku Roran dari belakang. Suku Roran yang mengetahui hal ini mulai membalikkan pelontar. Mereka mengira jika ada prajurit yang menyerang mereka dari belakang. Pelontar pun ditembakkan dan mengenai gunung es. Es kemudian berjatuhan, menimpa semua prajurit suku Roran hingga tak tersisa. Setelah perang usai, Tung kemudian mencari Mulan. Namun yang datang tak lagi Mulan yang seorang laki-laki, melainkan seorang perempuan. Tung yang mengetahui jika Mulan adalah seorang perempuan, mengusir Mulan dari batalion kelima. Mulan akhirnya pergi meninggalkan batalion kelima. Beberapa saat setelah kepergian Mulan, Mulan menangis, menyesali atas apa yang telah ia lakukan. Tiba-tiba si penyihir datang. Mulan menghunuskan pedangnya, namun si penyihir tidak menyerang Mulan. Si penyihir justru bercerita kepada Mulan jika dulu ia juga memiliki nasib yang sama seperti Mulan, diusir dari kelompoknya. Si penyihir mengatakan jika dia masih merindukan jalan yang benar, namun karena memiliki Qi yang besar sebagai seorang perempuan, dia tetap tidak diterima oleh kelompoknya, dan nasibnya kini sama seperti Mulan.
Si penyihir pun ingin mengajak Mulan bergabung dengannya, namun Mulan menolak tawaran si penyihir. Mulan mengatakan jika si penyihir mengikuti kelompok yang salah, kelompok seorang pengecut yang lari dari peperangan. Mendengar hal itu, si penyihir mengatakan jika Bori bukan seorang pengecut, karena Bori dan suku Roran sekarang sedang menyusup untuk membunuh kaisar. Karena tawarannya ditolak oleh Mulan, si penyihir akhirnya pergi. Mulan yang mendengar bahwa kaisar akan diserang, naik ke atas kuda dan berlari kembali menuju ke Garnisun Utara, di mana Batalion 5 berada. Sesampainya di Batalion 5, Mulan menemui Tung dan mengatakan bahwa Bori telah menyusup ke ibu kota untuk membunuh kaisar. Setelah berusaha meyakinkan Batalion kelima, akhirnya Mulan dipercaya untuk memimpin Batalion kelima menuju ke ibu kota. Sementara itu, di ibu kota, si penyihir menghipnotis kanselir dan merasukinya. Si penyihir kemudian mengatakan kepada kaisar jika Bori ada di ibu kota dan ingin melawan kaisar 1 lawan 1. Kaisar pun menyanggupi tantangan Bori dan menuju ke tempat di mana Bori berada. Sesampainya di sana, ternyata kaisar dijebak. Kaisar akhirnya ditangkap. Di sisi lain, akhirnya Batalion kelima sampai di ibu kota. Batalion kelima dicegat oleh kelompok Rauran. Akhirnya pertarungan pun terjadi. Saat Batalion 5 sedang menghadapi kelompok Rauran, Mulan diminta untuk pergi ke istana menyelamatkan kaisar. Namun sesampainya di istana, yang duduk di singgasana bukanlah kaisar, melainkan si penyihir. Mulan kemudian bercerita kepada si penyihir jika dia masih bisa kembali ke jalan yang benar. Mulan pun meminta si penyihir agar diberitahu di mana kaisar berada. Setelah beberapa saat, Mulan akhirnya berhasil meyakinkan si penyihir. Si penyihir pun menuntun Mulan ke tempat di mana kaisar berada. Beberapa saat setelahnya, saat Mulan tiba di tempat di mana kaisar berada, Bori melihat Mulan dan si penyihir datang. Bori pun sadar jika dia telah dikhianati oleh si penyihir. Bori kemudian mengangkat panahnya dan membidik Mulan. Namun si penyihir langsung terbang menjadi burung melindungi Mulan. Si penyihir pun akhirnya tewas. Setelah memasuki tempat di mana kaisar ditahan, Mulan kemudian mencari kaisar. Setelah beberapa saat, Bori muncul dan menyerang Mulan. Pertarungan antara Mulan dengan Bori pun berlangsung. Setelah beberapa saat bertarung, pedang Mulan terlempar dan jatuh ke dalam lahar. Melihat pedang Mulan yang terjatuh, kaisar mencoba memberikan semangat kepada Mulan. Mulan akhirnya bangkit dan bertarung melawan Bori tanpa pedang. Mulan kemudian melompat ke sebuah kayu yang sedang digantung dan pertarungan berlanjut di sana. Saat bertarung, Mulan berhasil merebut pedang Bori dan memotong tali yang menyebabkan Bori terjatuh ke bawah. Mulan pun mencoba melepaskan tangan kaisar, namun Bori ternyata masih hidup. Bori kemudian membidik dan melepaskan anak panah ke arah kaisar. Namun sesaat sebelum panah mengenai kaisar, Mulan berhasil melepaskan tangan kaisar. Kaisar menahan anak panah dengan menggunakan tangannya. Kaisar melempar anak panah ke udara dan kemudian ditendang oleh Mulan. Panah pun melesat dan menancap di dada Bori. Bori akhirnya meninggal. Setelah pertempuran usai, Kaisar ingin memberikan penghargaan kepada Mulan dengan merekrutnya sebagai prajurit kekaisaran, prajurit perempuan pertama yang menjadi pengawal kaisar. Mulan pun menolak. Mulan mengatakan kepada kaisar jika ia ingin kembali kepada keluarganya dan meminta maaf kepada sang ayah karena ia telah kabur tanpa sepengetahuan orang tuanya. Akhirnya Mulan kembali kepada keluarganya dan menemui sang ayah. Ia kemudian meminta maaf kepada sang ayah, namun ternyata Mulan disusul oleh pengawal kerajaan. Di depan umum, pengawal kekaisaran mengatakan jika kaisar ingin merekrut Mulan sebagai pengawal pribadinya. Mendengar hal tersebut, keluarga Mulan pun merasa bangga, termasuk sang ayah yang awalnya ingin memarahi Mulan atas tingkah lakunya. Mulan kemudian menatap ayahnya. Mengetahui niat Mulan, ayahnya kemudian memberikan izin kepada Mulan. Mulan akhirnya menyetujui untuk menjadi pengawal kaisar. Mulan kemudian diberikan pedang yang mirip dengan pedang milik ayahnya, dan akhirnya film pun selesai. Untuk teman-teman semua yang menyukai channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam SY Film.